Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kita awali informasi apa kabar Indonesia pagi hari ini dengan kebakaran. Ini menghanguskan sejumlah rumah yang terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jadi diduga kebakaran ini berasal dari korsleting listrik. Yang Anda saksikan saat ini adalah video amatir yang memperlihatkan bagaimana kobaran api dengan cepat membakar sejumlah rumah kontrakan yang berada di Jalan Kayu Tinggi Cakung, Jakarta Timur. Lokasi kebakaran ini memang berada di kawasan padat penduduk dan banyaknya material yang mudah terbakar, sehingga membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur dan juga warga ini berupaya api agar tidak semakin membesar. Lokasi objek kebakaran yang masuk ke dalam jauh dari jalan ini membuat akhirnya petugas tuh kesulitan untuk mengakses lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Percikan api kemudian mengenai material yang mudah terbakar hingga akhirnya membesar. Sebanyak 9 rumah kontrakan ini hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 12 unit mobil damkar. Masih dari informasi kebakaran pemirsa, warga sekitar gudang mebel di Kota Pasuruan, Jawa Timur ini panik karena kebakaran berdekatan dengan permukiman mereka. Api diduga ini akibat thinner atau korsleting listrik. Kita sama-sama lihat ya pemirsa bahwa api dengan cepat membesar dan lokasi yang dekat dengan permukiman warga membuat sebagian warga panik, berhamburan keluar rumah. Kebakaran terjadi saat gudang dalam kondisi tutup, material mebel yang mudah terbakar mempercepat api merambat. Warga sempat berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun karena api semakin besar, mereka langsung memanggil pemadam kebakaran. Ada 3 unit mobil yang diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Salah satu karyawan menyebut jika kebakaran diduga karena korsleting listrik. Ini terjadi karena titik api berasal dari bagian depan gudang. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran dan telah memasang garis polisi di sekitar lokasi. Terjadi kebakaran di... Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan semangat dan kekuatan begitu untuk menjalani hari-harinya. Karena kalau kita lihat nih, beberapa daerah di Indonesia ini sedang dilanda oleh bencana akibat berbagai faktor. Cuaca buruk juga terjadi begitu ya. Di Jakarta ada banjir rob, di kota lainnya bahkan ada angin puting beliung di bau-bau begitu. Kita harapkan memang persiapannya matang begitu ya untuk menghadapi faktor cuaca yang memang tidak bisa menentu lagi sekarang. Nanti kita juga update bagaimana kondisi dari beberapa lokasi ya, Za, khususnya untuk di wilayah Sumatera dan juga Aceh akan seperti apa kondisi saat ini. Tapi kita ke informasi yang lain dulu pemirsa. Ini banjir rob menggenangi Jalan Raya RE Marta Dinata, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Jadi banjir rob ini setinggi 30 hingga 40 cm mengakibatkan ada sejumlah pengendara roda 2 yang harus mengalami mati mesin ya. Selain itu lalu lintas dari arah Tanjung Priuk menuju Ancol dan Penjaringan tersendat karena pengendara harus mengurangi kecepatannya. Banjir rob di kawasan ini kerap terjadi, warga juga berharap pemerintah Jakarta bisa mengatasi persoalan banjir rob. Kalau banjir rob ini kan memang dipengaruhi pasang surut air laut, gerhana bulan juga begitu ya. Sebenarnya sudah bisa terprediksi, tinggal solusinya aja gimana. Tapi takutnya kalau nggak segera ditangani nantinya mungkin di tahun-tahun mendatang ya, Za, ini akan semakin parah ya. Kata kuncinya adalah ditangani bukan diatasi ya. Kalau diatasi makin tinggi nanti. Oh iya bener ya. Jangan dong, ditangani, diberikan solusi. Yang berikutnya pemirsa, kita lihat ada aksi heroik prajurit TNI Angkatan Darat yang menyelamatkan ada seorang bayi yang dilakukan ini saat banjir besar melanda
Aceh Utara. Dan video ini viral di media sosial. Inilah momen dramatis saat evakuasi bayi yang berlangsung di tengah kepungan banjir pemirsa, tepatnya di Desa Relet Timur Aceh Utara. Jadi Sertu Iko Satria Gutomo yang dibantu warga, ini kita melihat berupaya di tengahnya banjir menyelamatkan seorang bayi yang akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Prajurit TNI dari Yon Arhanud 5 ini tampak berjibaku menggendong bayi yang baru berusia beberapa minggu ternyata. Banjir yang terjadi menyebabkan akses jalan ke desa tersebut terputus sehingga membuat warga kesulitan untuk melakukan evakuasi. Kalau melihat video-video viral di media sosial banyak sekali ya, bayi-bayi ini menjadi korban kesulitan evakuasi. Ada yang menggunakan wajan, kalau tidak salah ada yang menggunakan kontainer kecil. Kita apresiasi ya, prajurit TNI ini melakukan proses evakuasi tanpa menggunakan peralatan apapun, tidak menggunakan rompi, tidak menggunakan alat pelampung. Betul, begitu ya. Tidak membawa beras loh. Begini Za, tapi kita turut mendoakan untuk warga di wilayah terdampak, khususnya yang punya bayi. Ini tuh yang penting banget ya. Kadang-kadang kebutuhannya seperti pampers atau popok atau susu. Betul. Ini semoga tercukupi dan juga bantuan benar-benar dapat disalurkan kepada warga terdampak. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Puluhan rumah warga di Kelurahan Sula, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini rusak parah pemirsa, diterjang angin puting beliung. Yang Anda saksikan merupakan detik-detik angin puting beliung menerjang puluhan rumah warga. Ini tepatnya di Kelurahan Sula, Kota Bau-Bau. Terjangan angin puting beliung tidak berlangsung lama, namun sempat memporak-porandakan puluhan rumah warga hingga rusak parah. Aduh, ngeri banget ini kalau dilihat ya. Dekat sekali bahkan dengan warga yang sedang merekam video ini. Menurut saksi, anginnya tiba-tiba datang dengan cepat membuat panik warga. Bahkan rangka atap baja ringan dari rumah warga juga ikut terbang. Meski tidak ada korban, namun kerusakan parah akibat angin puting beliung ini mengakibatkan sejumlah warga harus mengungsi. Warga berharap segera mendapatkan bantuan tanggap darurat dari pemerintah setempat. Kita ke Depok, Jawa Barat. Pemirsa, ada pohon besar di Depok yang tumbang dan mengakibatkan kemacetan panjang. Pohon beringin ini tumbang dan menutup kedua akses jalan Raya Mukhtar Sawangan pada Rabu petang. Petugas gabungan dengan menggunakan gergaji mesin untuk mengevakuasi batang pohon agar kendaraan ini dapat melintas. Pengendara roda 2 maupun roda 4 sempat tertahan hingga kurang lebih 1 jam. Kemacetan pun mengular hingga 2 km dan pohon tumbang tersebut terjadi saat hujan deras mengguyur kota Depok. Tapi memang kemarin hujannya kalau saya ya di wilayah Bekasi ini parah. Iya. Dari siang bahkan sampai sore menjelang maghrib baru anginnya juga kencang. Hujannya. Jadi pemirsa yang akan beraktivitas harap berhati-hati, khususnya apabila melintasi sejumlah wilayah yang terlihat banyak pohon-pohon besar nih ya. Harapkan hati-hati di jalan, yang di hati jangan jalan-jalan ya. Iya, jangan dong. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. 2 kendaraan minibus terlibat kecelakaan di kilometer 183 Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 1 mobil diantaranya pemirsa ini terguling hingga menyebabkan 2 orang mengalami luka-luka. Jadi insiden ini terjadi di jalur A dari arah Bandung menuju Cirebon. Diduga salah satu kendaraan melaju dengan kencang hingga hilang kendali dan menabrak mobil di depannya. Mobil minibus dengan nomor polisi D1283HM terguling dan mengalami kerusakan di bagian belakang serta atap kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. 2 orang dilaporkan mengalami luka, telah dilarikan ke rumah sakit. Sementara penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan polisi. Seperti biasa pemirsa, jelang pukul 7 pagi kami hadirkan informasi arus lalu lintas. Ini tepatnya di Simpang Tebet Raya, Jakarta Selatan. Sudah ada Brigadir Sarah dari NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Sarah, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Reza.
dan juga Rati, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas dari kawasan Tebet saat ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan namun masih relatif normal. Baik untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Manggarai pada pagi hari ini, peningkatan volume kendaraan sudah terlihat dan terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Antisipasi terhadap perlambatan kecepatan yang terjadi terhadap volume kendaraan yang akan terus bertambah, dan situasi arus lalu lintas dari arah Tebet yang akan mengarah ke Manggarai juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Manggarai yang akan menuju ke Pancoran juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar pada pagi hari ini. Pengendara masih didominasi oleh roda 2 dan juga roda 4. Pengendara tentunya dapat memacu kendaraan dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Waspada dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda saat melintasi kawasan ini dikarenakan terdapat proyek galian yang perlu Anda antisipasi. Dan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tebet yang akan mengarah ke Manggarai ataupun juga Kuningan masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Kondisi cuaca saat ini dalam keadaan mendung, untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan juga untuk membawa jas hujan sebagai kelengkapan dalam berkendara bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2. Dan dapat kami informasikan pula, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 256 kasus laka lantas, dengan rincian 26 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 286 luka ringan. Faktor penyebab ini dikarenakan para pengendara ini tidak mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, taati dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan ataupun juga mengikuti rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan diri Anda dan pengendara jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Ya, kalau emosi jangan gegabah. Terima kasih Brigadir Sarah. Selamat bertugas kembali ya Brigadir Sarah. Kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bencana di Sumatera Utara ini diperlakukan sebagai prioritas nasional. Selengkapnya sesaat lagi. Pemerintah terus memberikan bantuan dan penanganan ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir dan longsor mengakibatkan lebih dari 750 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, korban luka sebanyak 2.600 jiwa, dan lebih dari 570.000 warga mengungsi. Selain itu, bencana di 3 provinsi mengakibatkan ribuan rumah warga, infrastruktur, fasilitas, dan layanan vital rusak parah. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, situasi bencana akan diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan dana dan logistik nasional tersedia secara penuh dan total. Seluruh kementerian, lembaga termasuk TNI Polri diperintahkan untuk ekstra responsif dan memastikan fokus pada penyelamatan korban, penyaluran bantuan dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital pasca bencana. Bapak Presiden telah memimpin langsung koordinasi seluruh kementerian lembaga, TNI dan Polri, dan juga pemerintah daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB,
termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Sementara itu, upaya percepatan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan perkembangan penanggulangan bencana di Sumatera. Teddy mengatakan bahwa jalur darat yang sebelumnya terputus kini sudah tersambung kembali. Saat ini pemerintah juga melakukan evaluasi dan juga investigasi menyeluruh terkait dengan bencana ini. Berikut kami hadirkan pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Izin Pak Menko dan Bapak-Bapak sekalian, saya izin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab tadi beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Armia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Pedan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi, swasta, dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, update sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Ya, sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah akan menanggung seluruh pemulihan lahan pertanian yang rusak di wilayah yang terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau lokasi yang terdampak bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Ia menegaskan tidak satupun petani akan dibebani biaya perbaikan, mulai dari penataan ulang bidang sawah, penggunaan alat berat, hingga proses penanaman kembali. Bantuan ini merupakan tanggung jawab penuh pemerintah pusat, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, hingga sawah siap panen. Kena 33.000 hektar sawah kena dampak. Kami akan kirim, kami sudah minta Dirjen tadi, kirim benih gratis. Kemudian juga sawah yang tertimbun akan kami bangun kembali. Itu dibiayai oleh pemerintah pusat. Kami juga siapkan alat mesin pertanian. Juga ada jagung, dampak kurang lebih 604 hektar. Kami kirim 1.000 hektar untuk saudara-saudara kita. Mana tahu masih ada yang belum terdata. Begitu pula padi, benih padi gratis kami kirim 40.000 hektar. Ya pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya kami punya informasi ada seorang bocah di kota Sungai Penuh Jambi yang tewas terjebak dalam wahana bermain Istana Balon. Diduga terjadi akibat kelalaian pengelola wahana. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Polisi menggerebek rumah yang ditempati pelaku pencurian di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.
Jadi tim Sergap di Treskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek sebuah rumah yang ditempati oleh pelaku pencurian dengan pemberatan di Kelurahan Keramat, Kota Bangka Pinang. Dalam penggerebekan ini polisi menemukan ada perhiasan emas, sejumlah barang bukti lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan pelaku. Sementara barang yang telah berhasil terjual digunakan untuk membeli handphone, narkotika, serta kebutuhan sehari-hari. Jadi pelaku ini mengakui melakukan aksinya di beberapa lokasi, salah satunya di rumah warga desa Pedindang, Kabupaten Bangka Tengah pada pekan lalu yang menyebabkan korban yang mengalami kerugian hingga 124 juta rupiah. Yang berikut ini jangan dicontoh ya pemirsa, ada aksi pengendara pickup yang membuang limbah pemotongan ayam. Ini terjadi di jembatan Sungai Berantas, Peloso, Jombang, Jawa Timur. Aksinya viral di media sosial. Aksi tersebut sempat direkam oleh warga menggunakan kamera drone. Ya, inilah adalah video amatir yang memperlihatkan aksi yang tidak terpuji yang dilakukan pengendara dengan membuang sampah ini sembarangan dari jembatan Sungai Berantas, Peloso, Jombang, Jawa Timur. Pembuangan limbah pemotongan ayam terjadi pada November kemarin, pemirsa. Ini Anda melihat mobil yang diduga datang dari arah selatan jembatan, kemudian berhenti di jembatan Sungai Berantas yang menjadi penghubung antara Kecamatan Tembelang dengan Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang. Para pelaku kita melihat langsung membuang limbah pemotongan ayam dengan melempar dari jembatan ke sungai. Sementara limbah yang dimuat mobil pick-up berwarna sipil ini terlihat penuh. Jadi memang semoga bisa diusut tuntas ya siapa yang menjadi pembuang limbah-limbah ini. Kemudian efek jerahnya semoga ada. Sanksi yang diberikan juga cukup tegas sehingga Betul. tidak ada pihak-pihak lain yang juga meniru kejadian tersebut. Ini berlaku buat kita semua ya, jangan Betul. sampai buang apapun Nanti kalau udah itu ke banjir sungai. bingung Yang ya salahnya kan? siapa? Pemerintah lagi. Iya gitu. makanya padahal kita juga tidak memperhatikan lingkungan. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ada 4 terduga pelaku pembunuhan pada 1 Desember maksud kami di Worobrajan Kota Yogyakarta yang ditangkap aparat Polresta Yogyakarta. Jadi Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia ini mengatakan bahwa kronologi kejadian bermula ketika 2 pelaku terlibat cekcok di kawasan Matri Jeron. Korban dan terduga pelaku kemudian bertemu lagi di kawasan Pasar Klitikan dan langsung mengeroyok korban hingga tidak sadarkan diri. Aksi kekerasan masih terus berlanjut saat korban dibawa ke wilayah Sudagaran dan terduga lain juga turut menganiaya korban. Kasus ini diduga dipicu karena korban pernah indekos di rumah salah satu pelaku, namun korban menunggak pembayaran. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ada 2 unit sepeda motor, pakaian, dan juga balok kayu. Diduga karena tak diberikan uang saat melakukan pemalakan, seorang pria di Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara ini mengamuk dan juga merusak vihara atau kelenteng. Inilah video amatir saat pelaku bernama Heri mengamuk di vihara atau kelenteng di Jalan Imam Bonjol, Kota Kisaran. Pelaku terlihat masuk dan juga merusak altar hingga berantakan. Pengurus vihara sempat menegurnya, namun pelaku ini justru malah melawan. Pelaku juga sempat mengejar dan nyaris memukul pengurus vihara yang memang berada di lokasi. Polisi kemudian berhasil menangkap pelaku di kediamannya dan dari hasil tes urin pelaku ini ternyata positif menggunakan narkoba. Ya pemirsa, harap berhati-hati untuk Anda para orang tua karena ini ada kasus seorang bocah di Kota Sungai Penuh Jambi yang tewas terjebak di dalam wahana bermain Istana Balon. Ini diduga terjadi akibat kelalaian dari pengelola wahana saat menutup operasional permainan. Yang Anda saksikan ini pemirsa merupakan detik-detik orang tua korban histeris saat menemukan anaknya dalam kondisi yang sudah tidak sadarkan diri tergulung di dalam wahana Istana Balon. Ini terjadi di alun-alun Kota Sungai Penuh Jambi.
Diduga korban bocah laki-laki berusia 5 tahun ini bermain di wahana tersebut, kelelahan dan tertidur di salah satu tempat bermain. Diduga pemilik permainan saat mengempeskan Istana Balon tidak memeriksa situasi di dalam. Orang tua korban yang datang mencari anaknya terakhir terlihat bermain di lokasi tersebut. Pemilik wahana kemudian membuka kembali lipatan wahana dan menemukan korban dalam keadaan lemas tidak sadarkan diri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis, namun saat dilakukan pemeriksaan, ternyata korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan untuk lebih mendalami kasus ini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Kerinci, AKP Ferry Prastiawan. Pak Kasat, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Riza. Baik, Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan kepada kami kronologi secara rinci begitu ya, bagaimana awalnya kejadian ini bermula dan berapa personil yang melakukan pengempesan balon sampai tidak melihat ada korban di saat itu di sana? Baik, di sini kami merasakan secara rinci ada angka 30 November tahun 2025 pada sore hari sekitar jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, wahana permainan Istana Balon pada saat itu baru dibuka. Pada saat berlangsung ada sekitar 30 orang anak-anak yang sedang bermain. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat pada malam hari, pada saat ingin menutup penyelesaian permainan balon tersebut, para pemilik balon memeriksa keadaan di seputaran balon. Kemudian tiba-tiba orang tua dari korban, yaitu ibu dari korban, mendatangi tempat permainan Istana Balon tersebut dan menanyakan kepada pemilik balon di mana keberadaan anaknya. Tetapi pemilik balon tidak melihat anak tersebut. Kemudian ibu dari korban tersebut mencari lagi di seputaran balon dan kembali lagi ke tempat permainan balon tersebut dan mengatakan kepada pemilik balon bahwa anak tersebut terakhir berada di seputaran permainan Istana Balon tersebut. Pada saat memeriksa balon yang sudah dikempeskan oleh pemilik balon dan membuka lipatan balon tersebut, ternyata melihat seorang anak kecil yang sudah terbaring di dalam lipatan balon tersebut dan mengecek kondisi korban sudah tidak sadarkan diri. Kemudian orang tua korban langsung membawa anak korban tersebut ke rumah sakit terdekat. Begitu. Baik, Pak Kasat, jadi dari pihak kepolisian setelah mendalami kasus ini, diduga ini memang kelalaian dari pengelola pemilik balon ini ya Pak ya, sehingga sudah ditetapkan jadi tersangka atau bagaimana kasusnya? Baik, dalam permasalahan ini, tim dari penyidik Polres Kerinci setelah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi tempat kejadian perkara, kemudian mencari atau menggali saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian juga melakukan pemasangan polis lain. Kemudian dimintai keterangan dan dari penyelidikan tersebut belum ada ditemukannya unsur kelalaian dari pemilik balon tersebut. Oke, langkah dari keluarga sendiri apa? Apakah melakukan penuntutan? Karena bisa dibilang bahwa ya kehilangan anggota keluarga bukan hal yang bisa diterima mungkin oleh pihak keluarga. Baik,
Setelah kejadian tersebut, korban dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Pihak dari orang tua korban langsung kembali ke rumah korban untuk memakamkan anaknya tersebut. Setelah itu, keluarga daripada pemilik balon tersebut mendatangi keluarga korban, mengucapkan bela sungkawa kepada korban dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Kemudian pada lusa atau hari Selasa, pihak dari keluarga korban dan juga pemilik wahana Istana Balon tersebut mendatangi Polres Kerinci dengan tujuan untuk dilakukannya penyelesaian perkara tersebut secara kekeluargaan. Dalam pertemuan penyelesaian dalam keluarga tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa keluarga korban di sini telah mengikhlaskan atas meninggalnya anaknya. Kemudian orang tua menyadari kelalaiannya, yaitu kurang mengawasi dalam menjaga anaknya pada saat bermain di sekitar wahana Istana Balon. Selanjutnya pihak pemilik Istana Balon. Ya, Pak Kasat, jadi poinnya adalah pihak keluarga dan juga pihak pemilik dan juga pengelola Istana Balon ini sudah mengambil jalur kekeluargaan dengan damai begitu ya Pak ya? Baik, Ya, terima kasih banyak AKP Ferry Prastiawan, Kasat Reskrim Polres Kerinci sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami punya informasi ada upaya kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi untuk memperoleh informasi terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo melalui sengketa di Komisi Informasi Pusat yang kandas usai KIP menolak permohonan yang diajukan para pemohon. Selengkapnya kami hadirkan dialognya usai jeda. Tetap bersama kami. Upaya kelompok bongkar ijazah Jokowi, Bon Jovi, untuk memperoleh informasi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo melalui sengketa di Komisi Informasi Pusat kandas. KIP menolak permohonan yang diajukan pemohon Leoni Lydia, Lukas Suwarso, dan Herman terhadap termohon Polda Metro Jaya dalam sidang putusan sela. Ketua Majelis Sidang KIP, Rospita Vici Paulin, membacakan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Penolakan tidak didasarkan pada pokok sengketa ijazah, melainkan alasan teknis administratif terkait jangka waktu pengajuan. Majelis Sidang menilai permohonan sengketa informasi yang diajukan pemohon belum memenuhi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang KIP. Sebelum ditolak KIP, kelompok Bon Jovi menuntut sejumlah dokumen terkait ijazah Jokowi dari Polda Metro Jaya. Antara lain salinan ijazah asli dan transkrip nilai berupa scan warna, kartu rencana dan hasil studi, laporan tugas akhir atau skripsi, dokumen kelulusan dan yudisium, serta dokumen ijazah asli yang saat ini berada di bawah penguasaan Polda Metro Jaya untuk kepentingan proses hukum. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, Bon Jovi akan memilih strategi yang lebih cepat, yakni melayangkan permohonan informasi baru ke Polda Metro Jaya dan memulai kembali prosedur dari awal. Jadi turunan dari permasalahan keaslian ijazah dari Jokowi cukup banyak, termasuk permohonan untuk melihat dokumen
ijazah tersebut, begitu ya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penolakan dari KIP ini tidak didasarkan pada pokok sengketa ijazah, tapi alasan teknis administratif terkait dengan jangka waktu pengajuannya. Nah, itu dia ya. Kita melihat bagaimana respon dari masing-masing pihak terkait hal ini ya, Zah. Pagi hari Betul. ini sudah Sudah siapa? ada narasumber yang sudah hadir bersama kami. Ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Assalamualaikum, selamat pagi. Bang Ade. Waalaikumsalam, Apa kabar? Mbak Rati dan Mas Reza. Iya, hadir juga bersama kami ada Muhammad Riyandika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi. Selamat Mbak pagi Rati, Mas Mas Andika. Lalu bersama kami bergabung juga melewati sambungan Zoom ada anggota Bon Jovi, Bang Lukas Luarso. Selamat pagi Bang Lukas. Selamat pagi, maaf belum bisa hadir di studio. Ya, nggak apa-apa. Waktunya saya mau langsung ke Bang Lukas nih, Bang. Melihat dari KIP menolak permohonan sengketa ijazah Presiden Joko Widodo, ini kalau kita mengutip pernyataan dari Ketua Majelis Hakim, amar putusan memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Majelis menilai permohonan sengketa yang diajukan para termohon belum memenuhi jangka waktu atau batas waktu agar sengketa informasi bisa diajukan ke publik. Tanggapan dari Bon Jovi seperti apa, Bang? Ya, itu cuma putusan selamat. Jadi itu prosedur yang biasa di proses persidangan KIP itu, bahwa kita harus ada prosedur-prosedur di mana sesuai dengan limit waktu. Ya. Jadi perlu saya jelaskan kenapa ada putusan selain ini. Jadi putusan yang murni teknis administratif, jadi tidak ada substansi sama sekali. Kalau saya boleh mengibaratkan, ibarat kita mau nonton konser, kami Bon Jovi datang 2 jam atau sebelum acara konser, jadi belum dibuka khusus untuk konsernya Polda Metro Jaya belum dibuka, jadi kami diminta untuk datang lain waktu begitu. Jadi itu saja, jadi betul-betul murni teknis. Jadi saya kisahkan sedikit ya kenapa ini terjadi. Jadi kami Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi itu mengajukan surat permohonan informasi publik ke Polda Metro Jaya pada tanggal 27 Agustus bareng bersama-sama dengan 4 lembaga lain, UGM, KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo. Nah, tapi dari Polda Metro Jaya itu setelah kami layangkan surat permohonan per tanggal 27 Agustus, sama sekali tidak ada respon. Nah, kemudian lebih dari sebulan kemudian, kami kirimi surat lagi sebagai prosedur formal. Tanggal 2 Oktober, jadi lebih dari sebulan setelah surat permohonan pertama, kami layangkan lagi surat, proses surat keberatan menyangkut hal itu, tidak adanya respon itu. Kemudian tidak ada tanggapan lagi, tidak ada respon. Nah, pada akhirnya karena tidak ada respon dari Polda Metro Jaya, sementara surat yang sama hampir bersamaan kami kirim ke 4 lembaga lain itu, sebagian sudah ada yang merespon, UGM khususnya sangat cepat merespon, KPU Pusat, KPU Jakarta, Solo juga termasuk yang tidak telat merespon itu. Nah, makanya kemudian pada tanggal 31 Oktober, kami melayangkan surat gugatan ke Komisi Informasi Pusat, 31 Oktober. Dan kita tahu minggu lalu kita sudah menyelenggarakan sidang pertama gugatan Bon Jovi ini ke 5 lembaga itu, dan kemudian kemarin hari Senin sidang kedua, yaitu sidang kedua itu terbagi dalam 2 sidang, Selasa dan Rabu. Hari Selasa mendengarkan adjudikasi atau putusan sela dari Majelis Komisioner KIP untuk Polda Metro Jaya, dan kedua untuk UGM, itu hari Senin ya kemarin. Dan Rabu kemarin juga kita mendengarkan mediasi dengan pihak KPU Pusat, KPU DKI, dan KPU Solo. Nah, putusan hari Senin yang menyangkut gugatan kami terhadap Polda Metro Jaya itu direspon oleh KIP bahwa itu tadi yang beredar sekarang ramai di media. Putusan selanjutnya berbunyi gugatan ditolak karena tidak sesuai batas waktu. Jadi kami baru 28 hari. Mestinya kita 30 hari, jadi beda 2 hari.
Nah, tidak problem, kami menerima kan, bagi kami karena itu cuma teknis administratif. Ya. Jadi begitu situasinya. Baik, Bang Lukas, iya, dalam Ya. perjalanan sidang kemarin kan juga yang cukup membuat publik melihat begitu ya, di mana majelis memilih untuk melibatkan pihak lain begitu ya, tapi ternyata kan tidak dilibatkan di sana. Tanggapan Anda gimana, Bang? Nah, itu yang sidang dengan UGM. Jadi hari Senin itu Ya. ada 2 sidang yang terpisah, ya. Sidang terpisah hari Senin itu adalah khusus dengan Polda Metro Jaya dengan putusannya menolak gugatan, dan sidang dengan UGM adalah sidang adjudikasi atau pra-adjudikasi. Nah, dalam sidang dengan UGM itu cukup panjang, menarik, dan perdebatannya seru, diperiksa satu persatu. Jadi sidang sempat di-break karena panjang ya. Intinya pada sidang dengan UGM hari Selasa itu diperiksa satu persatu permohonan kami. Jadi ada 20 dokumen yang kami mohon untuk didapatkan oleh UGM kan, memang sama sekali UGM tidak memberikan dokumen yang kami minta itu, kecuali 3 jawaban, 3 jawaban surat. Dokumen tidak ada dalam penguasaan UGM, dokumen dalam penguasaan Polda Metro Jaya, atau 3 dokumen tidak dipunyai. Nah, dari 3 jawaban itu kemudian diperiksa satu persatu. Kami sempat break dan majelis komisioner bersidang tertutup dengan UGM untuk menyangkut itu. Nah, setelah itu kami diminta gabung kembali dan di satu persatu ditanyakan lagi. Baik. Satu persatu ditanyakan Baik, Bang lagi. Lukas. Permintaan 20 dokumen kami. Baik, itu terkait saat persidangan ya. Saya mau ke Bang Ade. Bang Ade, menanggapi nampaknya pihak Bon Jovi ini tetap gigih ya. Selain nanti tadi kan sudah dikatakan di KIP, oke lah akhirnya mencoba juga nantinya jalur lain lewat Polda Metro Jaya. Kegigihan ini Anda melihat? Begini Mbak Ranti, bahwa sidang KIP ini pemohon di Polda itu Metro tidak Jaya itu berpengaruh tetap lewat apa-apa KIP, Mbak. terhadap sesuatu yang dimana ingin membuktikan keaslian atau palsu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada pengecualian memang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu pasal 17 ayat 1 itu di poin B Undang-Undang KIP itu jelas pengungkapan informasi yang dapat menghambat penyidikan atau penyelidikan tindak pidana, maka itu adalah suatu pengecualian, tidak bisa diberikan. Bahwa sudah tepat KIP memutuskan bahwa menolak, itu yang pertama. Sudah tepat ya menurut Sudah Anda? tepat, dan kalaupun itu terkait 30 hari plus 10 hari yang dikatakan tadi, Batas waktunya, tetap dimohonkan kembali nantinya. Walaupun belum dibahas substansinya. Saya yakin bahwa acuan dasar hukumnya itu ada di pasal 17 nantinya. Tetap. Kenapa? Karena yang mampu menghambat penyidikan itu tidak boleh, itu pengecualian itu. Itu yang pertama. Ya, adalah apapun yang dilakukan teman-teman Bon Jovi itu hanya diberikan seluruh putusannya nih ya. Tidak ada putusan di situ asli atau palsu itu nanti. Tidak ada itu. Bahwa diberikan bagian Bunyinya atau sama sekali tidak diberikan. Nah, itu aja itu KIP. Nah, ini kan mencari data. Berarti apa yang mereka tuduhkan, ya kelompok Roy Suryo CS, kalaupun ini berkaitan dengan, nah hadir juga beliau di sana kan. Nah, apapun yang dituduhkan berarti itu tidak berdasar dong. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki dokumen itu. Sudah menyampaikan kepada publik, sudah mempengaruhi pemikiran pengikutnya bahwa ini barang palsu. Tapi kan ternyata itu. Sementara kita lihat masih di Uber dokumennya. Kan itu persoalannya sekarang. Nah, tapi tidak akan berpengaruh apa-apa dan tidak memiliki poin. Tidak memiliki poin terhadap pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro terkait penghasutan, terkait penghinaan, terkait yang lain. Bahwa kalau Anda tidak memiliki dokumen, terus yang Anda tunjukkan pada saat menjelaskan di beberapa media, itu dokumen siapa? Itu dokumen siapa? Baik, berarti ada manipulasi kan? Berarti ada manipulasi data kan? Coba kita tanyakan ke Bang Lukas. Gimana Bang Lukas? Ya, saya kira itu salah memahami. Tidak kita itu
Bon Jovi ya mengajukan gugatan ke KIP itu justru karena data primer ijazah Jokowi tidak pernah ditunjukkan. Dan yang saya pahami Bung Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan melakukan uji forensik hanya berdasarkan unggahan salinan ijazah Jokowi yang diunggah oleh relawan Jokowi kan, si Andi siapa itu, April lalu. Dan itu yang kemudian memicu persoalan ini sejak April ya. Kontroversi kedua setelah kontroversi pertama sidang gugatan sidang Bambang Tri dan Gus Nur ya. Jadi persoalan data tidak ada itu yang memang harus dimulai dari Jokowi. Ya, Bang Lukas, Jokowi sebagai Bang Lukas. Saya mau nanya, berarti apa dasar kawan Bang Lukas menyampaikan bahwa ijazah yang ada sama Bapak Insinyur Joko Widodo itu palsu? Dasarnya apa? Karena sudah ada presiden 2 tahun sebelumnya kan persidangan Bambang Tri dan Gus Nur itu yang menghukum 2 orang itu dianggap memfitnah, mencemarkan nama baik. Itu salah, Bang. Nah, itu kan Bambang Tri itu penghasutan ya. Bang, sebentar, saya sampaikan ke Abang. Kalau Abang korelasi kepada Bambang Tri itu bukan persoalan asli atau palsu di situ itu. Itu penghasutan yang dilakukan melalui podcast mereka. Sama aja. Berbeda. Tapi itu soal ijazah juga. Pasal itu berbeda. Dia 160, 28 ayat 2. Itu juga yang kami laporkan kepada Polda Metro terkait yang dilakukan Roy Suryo CS. Gitu, Bang. Jadi korelasinya bahwa pertanyaannya sederhana. Saya cuma mau bertanya, apa dasar menjustifikasi Bapak Insinyur Joko Widodo ya menggunakan ijazah palsu dalam Pilpres? Oke, tahan dulu, tapi kita akan nanti dijawab saat lagi ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita langsung ke Mas Lukas. Kalau berbicara tadi dikatakan apa justifikasi bahwa ijazah yang digunakan saat Pilpres itu palsu? Saya menyambung tadi pernyataan dari Bang Ade. Boleh dijawab dulu? Itu sebenarnya yang bisa menjawab kan Roy Suryo dan kawan-kawan, karena kami memang tidak masuk wilayah itu. Palsu asli atau palsu bukan wilayah kami. Jadi kami itu melakukan penelitian dan gugatan menggunakan mekanisme proses Komisi Informasi Publik itu ilmiah ya, berbasis bukti, bukan berbasis opini. Jadi harus dibedakan proses kami mengajukan data-data itu justru agar untuk memastikan apakah ijazah itu nanti asli atau palsu. Kami menunggu sampai data-data itu terkumpul dulu. Jadi saya tentu tidak akan masuk pada wilayah itu kami Bon Jovi. Jadi kalaupun ada opini pribadi ya, kadang saya atau beberapa anggota Bon Jovi lain itu hanya soal ini aja lah, aspek sosiologis politik saja lah. Artinya kita semua pasti bertanya-tanya ya. Kenapa Jokowi tidak segera menyampaikan data ijazah itu kalau asli itu aja. Oke, saya ke Mas Andika. Mas Andika, ini kan bisa dibilang kalau tadi Rati bilang lebih dari 1 juta episode begitu ya, sudah bergulir kemana-mana, kasusnya juga berkembang ke bawah begitu ya. Anda melihat bagaimana ini mempengaruhi perspektif publik juga terhadap pejabat publik kita begitu ya, bagaimana mereka melihat ini gitu, Mas? Atau juga mungkin ada yang menjaga narasi ini tetap berjalan gitu, Mas? Saya melihat ingin dari kacamata yang lebih luas ya, bahwa jangan melihat isu ini semata-mata sebagai serangan politik terhadap individu. Dalam hal ini Pak mantan Presiden Jokowi. Tetapi kita bisa tempatkan isu ini sebagai refleksi bagaimana ada pertanyaan publik yang belum bisa dijawab oleh sistem demokrasi kita. Jadi kalau yang sudah berjalan gitu ya terkait dengan ijazah Pak Jokowi apakah palsu atau asli ketika mencalonkan diri sebagai presiden, ya sebaiknya menurut saya itu dipindahkan dari ranah opini ke ranah hukum, gitu ya, dari teater opini ke teater hukum, sehingga nanti lebih banyak bicaranya tuh di pengadilan, dan pengadilanlah yang mendefine mana yang benar, mana yang salah. Setelah itu selesai. Tetapi tentu kita tidak boleh melupakan hikmah dari isu ini gitu, bahwa memang masih ada
regulasi-regulasi tentang kepemiluan kita yang perlu diperbaiki. Ya, apakah nanti dalam undang-undang pemilu wajib ada secara tegas pihak KPU ataupun pihak-pihak yang lainnya untuk memverifikasi, bukan hanya menerima dan memeriksa, tapi memverifikasi keabsahan ijazah dari calon presiden dan calon wakil presiden ataupun calon legislatif. Sehingga isu ini harus ada manfaatnya juga bagi perbaikan demokrasi kita ke depannya melalui perbaikan undang-undang pemilu yang lebih tegas dalam memverifikasi dokumen-dokumen yang terkait dengan para pejabat publik nantinya. Oke, Mas Andika, ini yang juga jadi perdebatan adalah sebenarnya ijazah ini masuk ke dokumen pribadi atau publik begitu ya, kalau terlibat dengan pejabat negara. Karena diskusi ini cukup panjang dan menjadi perdebatan juga di antara kedua belah pihak. Ya, kalau kita lihat dari kasus negara lain terkait dengan dokumen pribadi, ada yang memang mengatakan ijazah yang di dalamnya itu ada informasi-informasi pribadi itu sebagai data pribadi yang tidak bisa dibuka kecuali ya memang ada putusan pengadilan yang membolehkan untuk membukanya. Gitu. Ada juga yang standarnya lebih luas, lebih luas ya. Seperti Jepang misalnya. Itu ketika pejabatnya ada semacam permohonan atau aspirasi publik untuk bisa membuka dokumen terkait dokumen pribadinya, maka secara etika pejabat tersebut otomatis langsung ada willingness untuk menutup keresahan publik ini gitu. Jadi tergantung pendekatan mana yang mau diambil. Kalau kita lihat kan yang terjadi di hari ini adalah dua belah pihak sama-sama punya keyakinan, sama-sama punya dasar lah, bukan keyakinan ya. Dasar yang satu ini asli, yang satu ini palsu. Sama-sama memiliki dasar. Ya kalau seperti itu ya harus dibawa ke ranah hukum, bukan ranah publik, bukan ranah opini lagi. Karena kalau ke ranah opini terus, ya persepsinya menjadi liar. Dan pihak yang menurut saya memiliki kewajiban secara hukum untuk bisa menyelesaikan masalah ini adalah institusi pengadilan. Mas Andika, ini kan sudah terjadi sejak Pak Jokowi masih menjabat menjadi presiden sampai sudah purna tugas lah ibaratnya. Tapi kok masih ada mungkin narasi-narasi yang beredar, kemudian juga masih ada rasa ingin tahu publik terhadap ijazah Jokowi ini. Anda melihatnya lebih kemana? Iya, kalau saya coba menggunakan teori politiknya ada post presidential harassment gitu. Apa itu, Mas? Memperkarakan mantan presiden. Gitu. Jadi memperkarakan dalam arti? Kasus-kasus memperkarakan mantan presiden itu banyak terjadi di berbagai macam negara, ya, baik motifnya untuk mendelegitimasi atau motifnya untuk balas dendam politik dan lain sebagainya. Tetapi memang itu terjadi di banyak negara. Tetapi sayangnya itu kejadiannya banyak di negara-negara Afrika gitu ya. Nah, saya sendiri melihat bahwa Indonesia janganlah terjebak kepada siklus seperti itu gitu ya. Bahwa apa yang kurang dari praktik demokrasi kita yang sebelumnya itu harus menjadi pembelajaran untuk pembenahan sistem demokrasi kita ke depannya gitu ya. Di sisi lain memang motif-motif politik ya pasti sudah masuk ke dalam lingkaran isu ini. Tetapi saya mengajak kepada semua pihak yang sedang terlibat dalam isu ini melihat objektif yang lebih luas. Bagaimana ke depannya bangsa ini demokrasi bisa lebih mapan, bisa lebih bagus dan tidak seperti kejadian-kejadian di negara-negara tetangga gitu ya. Oke, ini kan dilihat oleh publik ya. Semua menunggu, semua belajar tentang hal ini begitu. Bang Ade, Anda melihatnya gimana? Apakah kasus ini juga bisa menjadi percontohan terhadap yang berikut-berikutnya begitu? Kalau tadi bisa dikatakan menyerang mantan presiden yang sudah purna tugas begitu? Ya, jadi kalau kita melihat Mas bahwa ada ketakutan Bapak Insinyur Joko Widodo yang sering kita lakukan perbincangan sama beliau ya, bahwa ketika ini tidak dibawa ke ranah hukum, maka niscaya akan timbul tuh nanti ketika seorang sudah mantan gubernur, bupati, itu diungkit. Dan ini akan menjadi presiden buruk. Oke, berarti ada keyakinan dari pihak Pak Jokowi bahwa menunjukkan ijazah ini tidak akan menyelesaikan masalah dan itu akan membuat di wilayah-wilayah daerah ya, baik itu gubernur, wali kota, bupati, itu akan terjadi presiden buruk seperti ini. Yang tidak akan berhenti terus-menerus ketika paslon yang kalah dalam pilpres, ini kan paslon kalah semua nih yang berbuat ini. Paslon yang kalah akan tidak berhenti melakukan menjadikan budaya, oh ijazahnya palsu, dicari-cari itu. Nah, inilah yang kita tidak mau terjadi di
bangsa kita. Sebenarnya supaya itu tidak terjadi, Bang Ade, menurut saya itu pembenahan sistem. Ya, pembenahan sistem politik kita, pembenahan sistem kepemiluan kita. Bagaimana KPU jadi sudah clear di melibatkan awal, ya, misalnya Bang Ade nyapres dari kampusnya menggunakan ijazah. Bisa KPU melibatkan dulu memverifikasi kepada kampusnya Bang Ade secara transparan kepada publik supaya tidak berulang-ulang ke depannya. Tetapi dalam kasus Pak Jokowi, Bang Ade, kalau saya boleh berpendapat, Pak Jokowi ini kan levelnya sudah negarawan, gitu ya. Dan sebenarnya langkah hukum itu memang jadi satu opsi, tetapi di luar langkah hukum itu juga bisa menjadi solusi dari hiruk pikuk yang ada. Seperti? Gitu ya. Kalau saya lanjutkan, kalau narasi itu tidak berdasarkan kebencian. Betul. Itu. Motifnya jangan sampai ada harassment. Harassment itu apa namanya? Membuat seseorang tuh merasa jatuh, merasa malu. Tujuannya bukan itu. Berbeda. Berbeda. Nah, inilah saya sepakat bahwa singkat saja, kemudian Bang, untuk karena kita waktu sudah terbatas. membangun bangsa bernegara ke depan memang sistem. Tetapi saya rasa rangkaian sistem kita sudah bagus sebenarnya, termasuk KIP tadi. Bahwa rangkaian persidangan yang sudah dilalui kawan-kawan, monggo silakan. Tapi ingat, saya warning bahwa itu bukanlah menentukan keaslian atau palsunya satu ijazah. Oke, terakhir Bang Lukas, singkat saja Bang. Ya, kalau soal harassment itu itu ringan lah, bahwa orang saling mengheres, apalagi yang beda politik ya. Tapi kan poinnya tadi, kalau mau dibawa hukum itu bukan hukum pidana loh. Artinya harus diselesaikan dulu ijazahnya. Nah, satu-satunya hukum untuk catatan untuk pengamat tadi, itu harus di Komisi Informasi Publik ini selesaikan dulu keaslian atau kepalsuan. Nah, kalau keasliannya sudah terbukti, baru monggo digugat fitnah dan sebagainya. Ini kan repot. Ada masyarakat, anggota masyarakat punya rasa ingin tahu, menyampaikan opini, tapi langsung dibawa ke pengadilan, mau dipenjara. Ini persisnya negara Afrika yang sampean sebut tadi. Jadi negara demokrasi tidak melakukan ini. Jadi pilihannya Jokowi itu ada dua sebenarnya. Kalau dia hanya merasa terganggu, ya sudah biarkan aja. Nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun hilang ya. Karena rasa ingin tahu publik ini kan kayak isunya jadi kayak isu infotainment. Narasinya demokrasi, tetapi kebencian, Pak Lukas. Ini selebritis, jadi Pak Lukas yang bukan demokrasi, Pak Lukas. Pak Lukas itu narasi kebencian. Jokowi tidak kan Pak Lukas mantan relawan ini. Ini nampaknya kalau kita baik, Bang Lukas. Aduh, mantan relawan yang sakit hati nih Pak Lukas. Pokoknya sudah kita tangkap. Biasakan itu kawan saya. Nampaknya dalam satu sesi dialog ini nggak cukup nih. Mungkin adalah pengadilan di Komisi Informasi Publik, itu poinnya. Demokrasi seolah-olah, Anda demokrasi seolah-olah, Bang Lukas. Demokrasi seolah-olah. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Nanti kita melihat akan seperti apa ujungnya kasus ini ya. Terima kasih Pak Lukas, kemudian juga Mas Andika dan juga Bang Ade sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi mengenai akses jalan lintas Sumatera dari Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Kabupaten Tapanuli Selatan yang sebelumnya lumpuh total kini berangsur mulai bisa dilalui. Selengkapnya usai jeda. Ya pemirsa, ada ruas jalan utama, ini ada 44 korban yang meninggal dunia pasca banjir bandang di Padang Panjang ini berhasil dievakuasi oleh petugas. Tim gabungan Polres Padang Pariaman melakukan pencarian korban lainnya di aliran Sungai Batang Anai hingga ke Muara. Ke-44 korban meninggal pasca banjir di Padang Panjang ditemukan di wilayah hukum Padang Pariaman. Juga Polres Padang Pariaman menerjunkan tim trauma healing serta melakukan pembukaan dapur umum di lokasi pengungsian di kawasan Anduriang, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Bantuan personel juga datang dari Polda Jambi dan juga Mabes Polri untuk mempermudah program pemulihan pasca bencana. Berarti 3 lokasi itu, kemudian hasil ini apa dari
Ya pemirsa, akses jalan lintas Sumatera dari Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang sebelumnya ini sempat lumpuh total, kini sudah berangsur-angsur mulai bisa dilalui. 9 hari pasca bencana longsor dan banjir bandang, alat berat terus dikerahkan untuk membuka akses jalan lintas Sumatera dari Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bisa dilihat sepanjang jalan gelondongan kayu dan lumpur mulai disingkirkan ke pinggir jalan. Di sejumlah titik masih terlihat material longsor yang menghancurkan rumah warga. Ini menyebabkan aktivitas warga hingga kemarin masih lumpuh karena bencana longsor. Lebih dari 200.000 jiwa warga mengungsi ke berbagai titik lokasi yang disiapkan oleh tim tanggap darurat. Tim SAR gabungan juga masih difokuskan untuk mencari korban serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada korban, terutama daerah yang warganya masih terisolasi. Kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian. Sudah ada rekan kami, Nofri Afandis, yang melaporkan untuk Anda. Selamat pagi, Nofri. Bagaimana kondisi di pengungsian hari ini? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan dari salah satu posko pengungsian yang berada di kantor Camat Batang Toru, tepatnya posko pengungsian Balai Marguna. Nah, di sini pemirsa, saat ini pengungsi tengah sarapan pagi. Tadi para korban yang mengungsi silih berganti untuk mengambil makanan sarapan pagi mereka. Nah, di sini pemirsa ada sebanyak sekitar 25 lebih kepala keluarga atau sekitar kurang lebih hampir 100 warga yang mengungsi, yang merupakan sebagian besar merupakan warga dari Desa Garoga yang merupakan desa yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang yang melanda pada Selasa 25 November kemarin. Mana rumah mereka ini hampir seluruhnya hancur, diterjang, disapu material banjir bandang berupa lumpur dan juga gelondongan batang kayu yang cukup besar. Nah, saya akan coba berbincang pemirsa dengan salah seorang pengungsi di sini yang merupakan warga Desa Garoga. Ada Bang Budi dan juga Kak Yeni di sini. Kita ke Kak Yeni, pemirsa. Kak Yeni, udah berapa lama Kak mengungsi di kantor camat ini, Pak? Semenjak kejadian hari Selasa sampai hari ini, Pak. Hari ini ya, Kak. Kakak waktu kejadian bisa diceritakan, Kak, seperti apa kondisi saat itu? Saat itu kan karena kita usaha fotokopi, saya mengangkat printer, laptop ke atas semua. Saya pikir banjir biasa nggak menghanyutkan rumah gitu kan. Habis itu pas suami yang jaga anak-anak di depan. Pas saya keluar air udah setinggi dada. Terus kami kalau mau pergi lari juga nggak bisa lagi, bakalan hanyut. Kebetulan ada sebelah rumah kami yang rumah bertingkat. Jadi suami mendobrak rumah orang, kebetulan rumahnya kosong kan, nggak ada penghuninya. Suami mendobrak, kami naik ke atas, kami berlindung di atas kurang lebih 5 menitan. Kami melihat orang-orang berhanyutan sambil menangis histeris, berdoa, minta tolong. Terus beberapa menit lagi rumah yang kami tempat itu roboh. Kami di dalam, saya rasakan gimana rumah itu hancur, detik-detik kehancurannya sampai kami masuk ke dalam air kan. Habis itu yang saya dengar udah nggak ada selain suara air gruk. Terus beberapa jauh, aku nggak tahu berapa ratus meter kami yang hanyut gitu. Suami menarik kami ke atas, akhirnya aku bisa bernapas kan. Habis itu anak yang ini aku pegang erat. Baru yang satunya lagi pegang suami menyelamatkan. Kebetulan pas aku ini nang ke atas ada balok besar. Kami nyangkut di situ, ada bebek-bebek. Aku naikkan anak ini ke atas bebek, rupanya luncur lagi. Habis itu kan suami menyelamatkannya, namun aku tenggelam, balik lagi ke dasar air. Udah gitu suami menarik aku gini sampai naik lagi ke atas. Udah aku berpegangan di balok yang besar itu, malah anak kami yang namanya Cindy yang itu hanyut terbawa arus, sempat minta tolong, ayah tolong gitu. Dan aku juga sempat bilang, Cindy, apapun yang terjadi nak, kayu yang kau pegang jangan dilepas ya, bersabar yang kuat, bilang gitu kan. Habis itu suami menarik kami ke atas balok dan kami bertiga selamat, namun anak kami itu hanyut. Kami nggak tahu keberadaannya di mana, hilang dari pandangan kami. Kami menangis histeris di atas kayu itu. Hujan deras, air sungai sederas-derasnya sekeliling kami. Di situ kami nggak tahu mau berkata apa-apa lagi, nangis histeris, menjerit. Suami azan di atas balok kayu itu. Dan saat kami pun naik ke atas balok, pakaian kami sudah nggak ada, terseret saking derasnya arus air itu. Kami udah nggak pakai baju, terus suami mencari pakaian yang tersangkut di balok-balok kayu itu ya kan. Terus saya pakai baju. Udah gitu kami duduk di atas batu, di atas
balok itu sambil nangis histeris. Nggak tahulah kayak mana perasaan kami. Anak kami udah hanyut. Sementara kami nggak bisa berbuat apa-apa. Selama 3 jam kami terdampar di situ duduk tanpa bantuan, menangis histeris sampai anak saya tertidur di atas gendongan saya gini, bibirnya biru, hujan deras. Nggak lama kemudian setelah 3 jam kami di situ, airnya udah mulai surut, kami turunlah mencari pertolongan. Udah gitu ada rumah bertingkat yang masih berdiri kokoh satu-satunya di Garoga. Tinggal itu satu-satunya rumah bertingkat yang berdiri jalan masuk Garoga. Kami naiklah ke situ, orang-orang udah pada ngumpul di situ. Kami dibantu naik pakai kayu ke atas. Udah gitu selama 1 jam kami di sana, air udah mulai surut, udah bisa kami turun mencari perlindungan ke arah Batang Toru ini. Kayak ini kan anak kakak itu yang sekarang ini ya, siapa namanya Kak? Cindy Aulia sempat terpisah. Itu ketemunya kapan Kak akhirnya? Itu kami pergi lari-lari mencari ke sana kemari, suami pun sempat nyemplung lagi ke air yang deras itu untuk mencari, namun nggak dapat. Saya udah pasrah ya kan Pak, udah pasrah, udah menunduk, udah saya lari-lari ke gunung mencarinya. Kata orang udah diselamatkan di gunung, ada orang Garoga gitu. Saya pikir itu anak saya, walaupun nggak tahu persis itu anak saya atau enggak. Pokoknya saya lari ke gunung mencarinya, namun nggak, bukan anak saya. Udah gitu saya lemas jalan, dalam hati ya Allah aku ikhlas jika memang anakku itu udah nggak ada, jasadnya aja lah temukan. Namun ada orang yang nggak ku kenal, mak kembar ini anakmu satu lagi. Aku lari, rupanya dia udah di atas gedung bertingkat 3 di Huta Godang, namanya rumah Bapak Aliaman. Di situ dia diselamatkan orang dalam keadaan muka sudah berdarah, biru bibir, pokoknya berlumpurlah semua. Udah gitu saya nggak bisa menurunkannya, saya panggil lah pemuda di situ, namun tetangga kan, dibawalah dia diturunkan. Pergilah kami menuju arah Aik Ngadol. Kebetulan ada mobil tambang di situ. Aku bilanglah sama supirnya, Pak, anak saya lagi darurat, tolong selamatkan kami. Dibawalah kami ke Puskesmas Batang Toru, Pak. Baik, gimana kondisi Cindy saat ini, Bu? Apakah sudah mulai membaik? Kondisinya sudah mulai membaik, namun kemarin sempat mengalami masalah di BAB. Mulai kejadian sampai hari Rabu lah. Kemarin nggak bisa BAB, udah mengeras gitu. Kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara, kami mendapat penanganan yang sangat baik di Bayangkara. Semua dilayani, akhirnya udah membaik. Kondisi rumah Ibu sendiri saat ini gimana Bu di Desa Garoga? Kalau kami rumahnya udah nggak ada Pak, yang ada tinggal lantai, nggak ada apa-apa yang terselamatkan. Nyawa kami aja lah sama badan kami Pak. Mungkin Ibu bisa disampaikan bantuan apa yang diinginkan dari pemerintah dan penanganan seperti apa yang akan diminta kepada pihak-pihak yang berwenang? Kami berharap kepada pemerintah, kiranya pemerintah dapat memberikan kami rumah, mendirikan kami rumah yang layak untuk dihuni dan meringankan beban kami selama belum bisa kami memulihkan ekonomi kami seperti makan kami. Terus kami minta kepada pihak-pihak seperti bank, kan kami mempunyai hutang gitu kan, kami pengusaha, kami mempunyai utang di bank. Sekiranya pihak bank meringankan kami untuk tidak meminta pembayaran dulu selama ekonomi kami belum membaik. Setelah itu kalau diminta lagi setelah ekonomi kami membaik, nggak apa-apa kami bayar. Saat ini kami bayar pakai apa? Kami nggak kerja, makan kami pun dari posko. Apa yang memang kami bayar? Sementara jatuh tempo udah mau ini. Apa yang Kak ini sampaikan didengar dan bisa segera dapat bantuan dari pihak terkait khususnya pemerintah. Itu tadi pemirsa seperti apa kisah dari Kak Yeni dan Bang Budi yang berusaha menyelamatkan keluarganya di tengah suasana mencekam banjir bandang yang menerjang rumah mereka khususnya Desa Garoga pada 25 November kemarin. Dan tentunya para pengungsi di sini korban banjir bandang membutuhkan bantuan kita semua untuk bantuan logistik berupa makanan, selimut, dan pakaian yang tentunya sangat berarti bagi mereka. Mungkin demikian itu yang saya sampaikan dari Posko Pengungsian Balai Marguna. Saya kembalikan ke Reza dan Rati di studio. Ya, baik, terima kasih banyak Nofri Afandi atas laporannya langsung dari pengungsian di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan selamat bertugas kembali. Baik, kita harus jeda dulu sejenak pemirsa, nanti kita hadirkan informasi petugas gabungan berhasil mengirimkan kebutuhan pangan, ini tepatnya untuk daerah yang terisolir, dengan menggunakan tali seling atau kawat baja. Cara ini dianggap lebih aman daripada melawan arus sungai di Nagan Raya Aceh saat lagi. Polda Kalimantan Timur mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sebanyak 5 unit truk Dalmas Polda Kalimantan Timur mengangkut bantuan kemanusiaan senilai 1,5 miliar rupiah. Bantuan berupa paket sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, perlengkapan bayi, serta logistik pendukung lainnya yang akan dikirimkan melalui jalur udara.
Bantuan yang diberangkatkan merupakan hasil gotong royong dari berbagai satuan kerja dan personel Polda Kalimantan Timur. Ini sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap masyarakat di wilayah terdampak bencana. Semoga apa yang kita kirim hari ini bisa membantu kesulitan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sedang mengalami bencana. Kemudian untuk bantuan yang kami kirim, kita arahkan kepada 3 daerah, yaitu Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sumatera Barat. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menyebutkan, kita bergeser ke informasi selanjutnya, petugas gabungan berhasil mengirimkan kebutuhan pangan ini pemirsa di daerah terisolasi dengan menggunakan tali seling atau kawat baja. Cara ini dianggap lebih aman daripada melawan arus di Nagan Raya Aceh. Jadi upaya petugas gabungan untuk mengirimkan bantuan terus dilakukan dengan berbagai cara. Setelah beberapa kali menerobos sungai, akhirnya petugas berhasil mengirimkan bantuan dengan menggunakan tali seling. Bantuan pasokan makanan tersebut diharapkan menjadi modal warga untuk menunggu air surut sehingga seluruh korban bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dari data sementara, masuk hari ke-8 kemarin, banjir bandang di Aceh untuk kawasan Nagan Raya, ada 3 orang yang masih hilang. Dan untuk memperbarui informasi terkait dengan banjir di Aceh, sudah ada rekan kami Haidir Azhar. Haidir, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, saja bisa kita kabarkan bahwa banjir yang menerjang 18 kabupaten di Aceh sudah mulai berangsur surut. Ada beberapa kabupaten yang hari ini masih terus sulit seperti Aceh Tengah, Gayo Luwus, Banda Meriah dan Nagan Raya, dan sebagian kecil dari Aceh Barat. Namun hal ini mungkin petugas gabungan terus melakukan evakuasi dan mengirimkan bantuan ke daerah terisolir seperti tadi di Nagan Raya, di daerah Betung Atu Benggalang, di mana dari 4 kecamatan di Betung Atu Benggalang Nagan Raya tersebut hanya tersisa 1 desa lagi, yang 3 desa hari ini hampir 80% hancur diterjang banjir bandang. Nah, hingga saat ini petugas gabungan dari Basarnas, TNI Polri dibantu BPBD dan masyarakat sekitar terus memantau situasi di Desa Belampu ini, di mana ada 200 jiwa masyarakat yang masih tersurut. Namun warga berharap air segera surut sehingga mereka bisa segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman, Reza. Oke, baik, kami harapkan memang warga juga bisa mendapatkan, setelah tadi mendapatkan kiriman bantuan, banjir juga segera surut di sana. Terima kasih Haidar Azhar melaporkan langsung dari Aceh Tengah, Aceh. Ya, baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi ini viral di media sosial. Air danau Singkarak tetap jernih usai banjir bandang melanda wilayah Sumatera Barat. Selengkapnya saat lagi. Seperti biasa kita punya kabar viral yang ramai dibicarakan di media sosial ya. Ada apa ini, Zah? Ada air danau Singkarak yang tetap jernih usai banjir bandang melanda Sumatera Barat. Kabarnya katanya mirip di Swiss nih. Waduh, coba kita lihat ya. Nah, ini Betty ya, beda tipis sama Swiss ya. Jadi kalau pemirsa melihat ini menerka-nerka nih sebenarnya di luar negeri apa di Indonesia, ini di Indonesia. Jadi air danau yang mengalir ini tampak jernih. Meski kita tahu bahwa kawasan di sekitarnya dilanda banjir dalam beberapa hari terakhir. Ahli geologi menjelaskan fenomena ini terjadi karena kawasan di sekitar danau ini memiliki kandungan batu kapur yang cukup tinggi. Hal ini membuat limpasan banjir ke danau ini sudah dalam kondisi jernih dan kondisi ini sudah menjadi keunggulan dari Danau Singkarak sejak lama. Siapa yang belum pernah ke Danau Singkarak? Saya belum sih. Saya juga belum. Mungkin ini bisa jadi destinasi wisata Anda untuk merayakan akhir tahun. Bisa jadi. Dan harapannya seluruh sungai di Indonesia bisa sejernih ini ya. Sama-sama dijaga yuk.
Nah, ini ada yang viral lainnya pemirsa. Selain mobil ambulans dan damkar, kini kendaraan pengisi bahan bakar menjadi prioritas di tengah bencana. Hal tersebut untuk memastikan bahwa pasokan energi untuk masyarakat ini tetap aman terkendali walaupun sedang terjadi bencana. Itu dia. Jadi beberapa mobil truk tangki ini melewati rintangan selama perjalanan menuju dari tempat distributor yang berada di Sumatera Barat dan juga Utara. Di tengah kemacetan, terlihat pengendara lainnya memberikan jalan kepada truk tangki untuk memberikan semangat kepada para supir yang sedang mendistribusikan BBM. Sementara itu pemandangan serupa juga tampak di Tol Binjai. Ini ada beberapa truk tangki yang berani menerobos banjir besar yang merendam sepanjang jalan. Ini sontak menjadi apresiasi atas perjuangan para sopir yang menantang bahaya demi kebutuhan bahan bakar masyarakat. Nah, selain itu pemirsa, ini bantuan beras untuk masyarakat korban banjir yang ada di Tapanuli Utara pecah akibat dijatuhkan dari helikopter. Nah, ini yang juga menjadi perbincangan netizen ya di media sosial, di mana saat sebuah helikopter menjatuhkan bahan baku di Sumatera Utara, ini warga ini tampak mengumpulkan bantuan yang kondisinya sudah pecah pemirsa dan berantakan setelah paket tersebut jatuh dari ketinggian. Tak hanya itu, beras dan kebutuhan pokok lainnya ini tercampur dengan tanah sehingga warga ini terpaksa memungut beras dari tanah untuk dapat digunakan. Kemudian warga ini mengaku kecewa bahwa dan berharap juga proses penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan layak. Hingga saat ini masyarakat menunggu pemerintah untuk melakukan perbaikan mekanisme distribusi dari pemerintah maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sedih ya sebenarnya ya, kalau bisa mungkin jalur daratnya tidak memungkinkan ya, sehingga bantuan ini dikirimkan lewat jalur udara. Tapi harapannya ya semoga niatnya baik, tapi kalau begini kan agak sulit untuk eksekusinya begitu ya. Mungkin terbangnya juga bisa lebih rendah supaya bisa ditangkap begitu. Niat baiknya dan juga ditangkap bantuannya. Nah, ini juga menyentuh hati masyarakat Indonesia. Jadi mungkin pemirsa juga sudah melihat videonya viral di media sosial. Ada seorang personil Bayangkari yang menyusui bayi berusia 1 bulan, anak pengungsi korban bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi melihat kondisi sang bayi yang terus menangis, ada seorang anggota Bayangkari di wilayah Tapanuli Selatan yang tergerak hatinya. Dia menyusui seorang bayi berusia sekitar 1 bulan di posko pengungsian. Bayi tersebut diketahui terpisah dari ibunya yang masih berada di lokasi longsor. Saat itu bayi hanya ditemani oleh neneknya, sementara sang ibu masih berada di area terdampak. Anggota Bayangkari Tengku Nova Mulyana menyusui bayi tersebut setelah mendapatkan izin dari tenaga kesehatan dan nenek bayi. Nah, ini kan tidak terbayangkan begitu ya musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di bagian Sumatera. Bagaimana tidak hanya kehilangan harta benda, tapi juga mental mereka pasti terguncang begitu ya. Makanya kan suka ada program trauma healing ya pasca bencana ya, Zah. Betul, nah ini selengkapnya kami hadirkan berikut ini di Hidup Sehat. Izinkan kami, saya Reza Baluel. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.